bisa juga ya ngajak main. Padahal niatku kan baik. Mereka kayaknya seneng banget deh main sama temen-temen yang juga masih kecil. Sampai tanding kartu gaplek, sama tanding bola. Berarti benar ya kata Hamzah, kalau anak-anak itu menunjukkan kepuasan dan bisa mengatur interaksi sosial dengan baik pas lagi main sama teman sebayanya. Hura juga benar. Pas mereka tanding itu, mereka menunjukkan jati diri ke lingkungan sekitarnya. Iya betul. Oh iya, kami ajak teman-teman untuk main ular naga, congklak, dan satu lagi Ular tangga. ah iya betul. Kira-kira kenapa tuh kita pilih mainan itu? Kata Oktalisna, permainan yang ada tulisannya, gambar-gambar lucunya, sama ada warnanya kayak ular tangga itu menarik perhatian anak-anak. Juga kata Febiola dan Al-Adabiyah, media lucu-lucu tadi itu ada pengaruhnya tahu sama emosi anak-anak. Jadi mereka lebih mudah buat menangkap materi. Tuh lihat, baru dibuka aja mereka udah mau pegang-pegang kan? Kalau ular naga gimana ya? Kan gak ada tulisan, gambar, sama warna-warna. Gak semua permainan menyenangkan harus pakai media atau properti. Malah permainan ular naga itu menyenangkan loh bagi anak-anak. Lihat aja tuh mereka sampai lari-lari. Karena menyenangkan, ular naga jadi bisa mengembangkan sosial emosional lewat pembelajaran. Kayak misalnya kerjasama, empati, menaati aturan, membantu teman, tampil berani, dan mengontrol emosi. Wih, banyak banget. Emang kata siapa? Kata aku. Enggak dong, kata Febri dan Suryana, kata Kusumawati dan Ambarsari, sama satu lagi, kata Ubaida. Aku mau jelasin yang congklak. Congklak yang kadang disebut dakon atau mancala, erat kaitannya sama perkembangan kognitif. Kalau kata Milo, Wilhelmina dan Mutahara dan Santoso, congklak itu bisa bikin meningkatkan kemampuan berhitung. Terus juga kata Wilhelmina dan teman-temannya, congklak itu menantang, makanya bisa bikin anak-anak jadi fokus. Kamu lanjut jelasin dong. Oke, nah kata Aprianda, congklak itu memberi pelatihan fisik dan mental karena melibatkan elemen kompetisi, strategi, dan koordinasi fisik motorik halus. Kalau ngomongin tentang grand theory, congklak juga cocok loh sama teori Piaget. Congklak itu memberikan pengalaman konkret ke anak-anak. Sebenarnya masih ada lagi sih, tapi karena banyak banget, aku tulis aja ya penjelasan Fitria dan Marianto di bawah ini. Nah, abis main, kita ajak teman-teman buat mengekspresikan diri lewat gambar dan tulisan. Mereka nulis apa aja sih? Mereka kita kasih kertas warna ungu dan pink. Satunya buat nulis perasaan. Ada yang bilang senang, ada juga yang bilang capek. Selain itu, mereka juga nulis permainan tradisional yang bakal mereka suka. Gak cuma itu, mereka juga menggambar hal-hal yang menarik buat mereka. Macem-macem deh. Kalau kalian penasaran, yuk kita lihat cuplikan wawancara teman-teman kita. Aku melihat anak belajar melalui bantuan teman yang lebih paham sesuai konsep ZPD dan scaffolding menurut Sandrock. Aku juga melihat bagaimana dukungan kecil seperti arahan dan contoh membuat anak yang awalnya bingung jadi lebih percaya diri. Pengalaman ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat jadi kunci perkembangan kemampuan mereka. Saat bermain dakon, anak-anak yang sudah paham tetap sabar membantu temannya meski terlihat agak kesal. Namun, menurut Thomson 2011, cara mereka ini sudah menunjukkan kemampuan regulasi emosi yang baik. Mereka juga mulai peka dengan perasaan teman dan bisa bekerja sama dengan lebih baik. Saat main ular naga, anak-anak yang ketangkep diminta untuk unjuk diri. Ternyata anak-anak itu punya kecerdasan dan ketertarikan yang berbeda-beda ya. Kayak teori Gardner.
Ada anak yang suka sama matematika, ada yang suka olahraga, sama ada juga yang suka nyanyi. Kemarin, anak-anak usia prasekolah juga ikut bermain dengan asyik. Setelah aku ingat-ingat, anak yang usianya lebih besar ikut memberi dukungan dan apresiasi terhadap langkah yang diambil. Ternyata respons individu di sekitar berperan besar dalam pengembangan inisiatif anak ya. Dalam permainan ular naga, aku melihat adanya perbedaan cara mengekspresikan rasa senang. Anak perempuan cenderung lebih ekspresif, sedangkan anak laki-laki terlihat lebih menahan diri saat diberikan apresiasi. Ini sesuai dengan biopsychosocial model dari Chaplin yang melihat ekspresi emosi dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan lingkungan sosial anak. Pemahaman anak-anak tentang giliran main ternyata berkembang sejalan dengan tahap moral. Anak usia 4-7 tahun mau gantian karena mereka sadar bahwa ada keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan bagi remaja, mereka gantian dan ikut mengarahkan yang lain karena sudah mulai paham pentingnya aturan untuk menjaga ketertiban. Kalau pada anak-anak usia SMP, itu mereka sudah sampai pada tahap industri versus inferiority loh. Mereka sudah mulai paham dengan pembagian peran dengan anak yang lebih kecil dan mulai familiar banget tuh untuk menjalin kerjasama.